pribadi sangat menyesal gitu kan. Terus saya juga ya benar-benar minta maaf kepada suami saya gitu. Kalau ada kesempatan langsung saya pengen bilang minta maaf ke suami saya, Gus gitu kan. Karena atas kejadian ini saya juga kenapa berani speak up ya, saya nggak mau ada korban selanjutnya gitu dari para oknum-oknum Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah madaqatillah wa farajahallah. Saya jujur merinding ya. Harusnya kalau mengaku duriya Nabi, duriya Rasulullah harus menjaga betul marwah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harus dijaga. Tapi kayaknya setelah kemunculan Yai Imad bahwa Ba'alawi atas perilaku-perilaku yang seperti yang dilakukan RA ini akhirnya membuat kiai-kiai Nusantara ini menjadi berontak sekarang kan ya, itu yang terjadi. Karena memang banyaknya muncul, ada yang kata-katanya kotor, ada kata-katanya yang jelek, ada yang suka menghina, memaki, menganjing-anjingkan. Nah yang ini yang lebih fatal. Bahkan maaf Gus, ada yang mengatakan wajah pribumi kayak celengan Gus. Kurang ajar Gus. Maaf ya saya mengatas kurang ajar ya. Sorry ya Ratu. Iya. Aduh. Ya. Tapi kok mau sama kalangan yang diklaim dia celengan Semar gitu loh. Iya. Nah, mengingat RA ini kan busananya kan memang busana kayak ulama besar lah. Bagaimana serbannya, bagaimana gamisnya ditata sedemikian rupa. Cuman yang pasti kalau saya mendengarkan videonya Ratu Kori ya. Mulai pagi tadi di grup santri ini Gus Dur kan rame nih. Ya. Alhamdulillah Allah mentakdirkan akhirnya kok kita bisa ketemu sama Mbak Ratu Kori. Ya, mudah-mudahan beliau sabar. Tadi saya juga video call dengan salah satu kiai yang pernah menjadi ketua umum Asosiasi Pondok Pesantren seluruh Indonesia. Ya. Beliau memberi penguatan kepada Kiai siapa Gus kalau boleh tahu? Inisial aja kalau jangan dulu. GR, oke. Bukan GR, bukan Gus Rofiq ya? Yaitu GR. Beliau menyampaikan terima kasih kepada Ratu Kori yang telah berani untuk menyampaikan kebenaran. Yang hak itu hak dan yang batil itu batil, kan gitu. Ya. Nah, kalau melihat modusnya oknum Habib yang berinisial RA ini memang ada kesengajaan menjebak Ratu Kori. Ya, contoh ketika habis pertemuan ditawarilah Ratu Kori untuk nginep di hotel. Karena hotel ini seperti rumah kedua. Perempuan mana yang nggak suka diperhatikan, Gus? Nah, apalagi Ratu Kori waktu itu kan depresi, ada persoalan problem rumah tangga dengan suaminya. Belum cerai ya? Iya. Sampai detik ini belum. Ya. Contoh, ketika habis pertemuan ditawarilah Ratu Kori untuk nginep di hotel. Karena hotel ini seperti rumah kedua. Perempuan mana yang nggak suka diperhatikan, Gus? Nah, apalagi Ratu Kori waktu itu kan depresi, ada persoalan problem rumah tangga dengan suaminya. Belum cerai ya? Iya. Sampai detik ini belum cerai. Belum cerai, Mas. Suaminya. Harusnya seorang umat atau masyarakat yang datang kepada ulama harusnya diberikan solusi. Betul nggak? Betul, Gus. Bukan diberikan ilusi gitu kan. Nah, ternyata apa? Ratu Kori nggak boleh pulang. Namanya Ratu Kori melihat sosok ulama yang menurut dia sangat ngefans, sangat gandrungi lah dengan penampilan, dengan cara bicara, dia akan mencari obat. Ya. Nah ternyata dia nggak boleh pulang, disuruh tidur di sana. Ini kartu aksesnya kan betul begitu ya? Betul. Begitu sudah dikasih tahu kartu aksesnya, dia masuk Ratu Kori. Ratu Kori masuk. Berapa lama kira-kira? Habis di kamar. Suaranya berapa lama si oknum Habib RA ini tiba-tiba masuk? Sekitar 15 menit. Nah, 15 menit berarti kan dia tidak tahu karena kamar ini hanya untuk dia.
Lah kok tiba-tiba tanpa ucapan assalamualaikum atau ketok pintu, ujuk-ujuk oknum Habib R berinisial RA ini sudah masuk. Masya Allah. Iya, betul. Berarti ini sudah modus Pak ini. Berarti sudah direncanakan, bukan spontan. Nah biasanya kalau saya ngaji kepada kiai-kiai yang alim, kalau di pondok itu kan untuk perempuan ada satirnya, ketemu ya. Dengan laki kan ada satir nih pembatas. Lah kok ini dia punya kartu akses sendiri, terus kemudian ujuk-ujuk masuk tanpa salam, berarti ini sudah kategori niat jahat kepada Ratu Qori. Lah Ratu Qori tidak ada persiapan apapun. Namanya dia dapat gratisan hotel, lalu yang bayari ini masuk, dia nggak berdaya gitu Pak. Nah ketika dia nggak berdaya, ngobrol lah di situ, terjadi percakapan. Ini ngomong usaha, Ratu Qori ngomong tentang depresinya. Yeah. Ternyata dimanfaatkan oleh oknum Habib tersebut. Iya. Akhirnya ingin memeluk. Gimana ceritanya? Tiba-tiba ingin memeluk kamu waktu itu. Padahal dia sudah diberitahu sama kamu bahwa kamu depresi ini karena ada masalah dengan suamimu. Betul kan? Betul. Berarti ini si apa ya? Abu Jahal atau apa ya? Berarti ini tahu kalau kamu punya suami. Iya, sangat tahu. Sangat tahu. Sangat tahu. Nah, ketika sangat tahu, kita nggak berbicara hukum pidana dulu ya. Kita berbicara hukum syariat. Bagaimana sih laki terhadap perempuan? Dari sini aja sudah nggak beres. Oknum Habib RAI. Enggak, iya Gus, maaf. Coba para suami-suami di rumah, bagaimana itu kalau terjadi pada istri Anda? Nah, setelah itu Habib itu peluk. Kamu nggak ingin meluk aku, tak? Ini sempat apa kamu? Terus saya bilang enggak, Beb. Saya risih gitu. Itu udah ditolak, Iya, udah ada iya. penolakan, Gus. Udah ada penolakan. Lalu tetap memaksa. Ya nggak apa-apa, kan mumpung lagi ketemu katanya gitu. Oh. Lalu dia memeluk saya seperti memeluk Qori, terus kemudian langsung dilumahkan, ditidurkan gitu loh. Direbahkan. Nah, direbahkan. Nah, dari sini aja saya bisa menyimpulkan awal nggak beres. Dia punya kartu 2, terus kemudian masuk tanpa salam. Walaupun salam aja, harusnya kan salam dulu. Tok tok tok. Walaupun Iya. dia punya kartu. Assalamualaikum Qori, bolehkah saya masuk? Pasti ini kan ada apa kan gitu. Ini nggak langsung masuk. Dia paham bahwa perempuan ini lemah, bahwa perempuan ini depresi. Betul. Harusnya perempuan depresi itu ditolong, bukan malah dihancurkan. Hingga akhirnya sekarang Ratu Qori ini sama suaminya jadi bengkerengan ya. Jadi ya kadang ya itu kasihan ini. Belum gitu. lagi anaknya, Gus. Iya. Kayak anaknya berapa Ratu Qori? 3. Anaknya Ratu 3. Jadi dia menghancurkan rumah tangga ini. Nah karena dia jujur, dia ceritalah sama suaminya. Tapi suaminya malah balasannya apa kepada Ratu Qori? Nah biar Ratu Qori yang cerita. Gimana Ratu Qori sekarang hubungan kamu dengan suami kamu pasca kamu cerita apa adanya tentang perlakuan Habib RA tadi itu? Ya hubungan saya sama suami ya masih gantung ya Gus. Dalam arti saya itu mau dicerai tapi belum resmi gitu Gus. Jadi beliau itu mau tahu dulu kebenarannya itu seperti apa, pengen dapat pengakuan dari oknum Habib tersebut gitu. Jadi supaya suami saya tuh tahu gitu arahnya mau kemana, apakah memang sudah saya selesaikan saja. Nah, saya dengar di waktu kamu speak up itu, Iya. itu bener nggak suami itu melakukan somasi sama pihak RA? Ya ada. Ada. Lalu pihak RA setelah disomasi melakukan apa pihak RA? Membalas somasinya, membalas dulu. Habis membalas, pernah nggak ketemu kamu perwakilan dari RA? Baru di minggu
minggu kemarin saya ketemu sama 4 pengacaranya kuasa hukumnya. Oh, minggu kemarin loh. Berarti wes ini pengakuan dong kalau sudah ada pengakuan. Iya, 4 dari Cirebon datengin langsung ke Jakarta untuk bertemu saya, Gus. Hah, apa isi dari pengacara yang diutus oleh RA itu? Isinya tidak ada sih. Lebih nggak jelas mereka datang. Lebih nggak jelas? Iya, maksudnya tuh ketemu. Enggak, yang diobrolin apa? Iya, yang diobrolin. Jangan somasi, jangan iya, apa. gitu. Jadi saya bilang itu dari pihak kalian. Kalau saya tidak mau seperti itu, saya bilang saya maunya poin 1 aja. Tolong ketemukan suami saya dengan Habib. Oh. Gitu. Itu aja. Supaya rumah tanggamu jadi utuh. Jadi utuh gitu. Karena kamu merasa waktu itu kayak tertipu daya lah ya. Betul. Tak tertipu daya, namanya orang nggak berdaya, Pak. Dan merasa dia udah kotor gitu. Iya. Udah dipakai lah bahasa sekarang gitu. Terus kira-kira apa yang setelah kamu lakukan, apa yang membuat Ratu Kori sekarang kepinginnya apa, Ratu Kori? Kepinginnya kamu menyesal atau bagaimana? Atau kamu masih ingin kembali sama suami kamu atau bagaimana, Ratu Kori? Iya, jujur saya pribadi sangat menyesal gitu kan. Terus saya juga ya benar-benar minta maaf kepada suami saya gitu. Kalau ada kesempatan langsung saya pengen bilang minta maaf ke suami saya, Gus gitu kan. Karena atas kejadian ini saya juga kenapa berani speak up ya, saya nggak mau ada korban selanjutnya gitu. Iya. Dari para oknum Habib. Iya. Ada nggak katanya ada korban? Nah itu Coba, Pak. benar. Katanya ada beberapa korban oknum Habib yang sama dan Habib yang lain, oknum Habib yang lain. Iya, yang sama ada, yang beda-beda. Yang sama berarti korbannya RA juga. Iya, RA juga? RA ada. Oke. Yang sampai sakit itu sama sakit apa? Autoimun. Autoimun Allah. ada. Udah penyakit ini Gus semua. Itu ya. Berarti ini masih berharap untuk bisa bersama-sama dengan suaminya. Mungkin suaminya sekarang ini karena ini kan jujur, tapi suaminya kayak gimana ya, istri saya kok habis ditiduri. Ya saya berharap suaminya untuk memaafkan, karena kan beliau ini kan korban kan. Iya. Tak berdaya atas tipu daya dengan baju kebesarannya, dengan manca. Yang pasti ini nggak beres. Habib ini nggak beres ini. Oknum Habib ini sudah niat jahat dengan kartu dia punya sendiri, terus masuk nggak pakai salam, tiba-tiba nongol, terus kemudian endingnya meniduri. Wah. Ya Allah. Boleh ditanya lebih dalam mungkin Gus kalau kita boleh nanya ini Ratu Kori? Iya. Sampai sedalam apa maaf kejahatan seksual itu dalam tanda kutip? Boleh Gus? Itu berapa kali ya? Ya makanya Gus Robi nanya sama kamu Ratu Kori. Nah itu Ratu Kori itu berapa kali selama ini dengan RA itu melakukan itu? Ya 1 kali itu. Iya 1 kali karena diperlakukan kayak gitu. Iya, bertemunya cuma 1 kali itu aja dan langsung diperlakukan seperti itu. Berarti begini, Gus Irfan. Berarti ini wanita baik yang ditipu oleh oknum Habib tersebut. Kalau saya tanya, kamu berapa kali misalnya, terus ada lagi Gus kejadian, berarti dia bukan wanita baik. Berarti karena diulang. Ya. Berarti ini menikmati kalau diulang. Berarti kan menandakan keterpaksaan. Nah, memang keterpaksaan. Ya udahlah, Bismillah. Insya Allah nanti kebetulan di BKN ini kan nih BKN kayak gini. BKN Barisan Kesatria Nusantara, ada LBH-nya juga. Kalau misalnya Kori nanti berkenan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, ya kita insya Allah akan bantu. Kita akan bantu dalam rangka mengungkap kebenaran serta mengedukasi masyarakat. Jangan sampai, dan ini warning bagi Habib-Habib. Dan saya sampaikan ya, jika ada perempuan-perempuan Indonesia yang merasa dan pernah menjadi korban oknum Habib yang berinisial RA, kami membuka layanan aduan. Ya, hotline di 081 5354 67676. Jangan takut untuk mengungkap kebenaran, karena di belakang kami Barisan Kesatria Nusantara, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, itu kiai-kiai Nusantara semua ada di belakang kami, dan di belakang perempuan-perempuan yang berani mengungkapkan kebenaran. Betul. Saya kira itu aja Gus Sifat saya. Ngomong tambahan sedikit Gus. Ada pesan buat Habib RA dan istrinya? Semoga Kalau dia dengar
Ungkapkan aja, termasuk sama istrinya. Untuk Habib RA, tolong jangan mengulangi lagi perbuatan yang tidak baik itu, kasihan anak dan harus mengakui. Kalau tidak mengakui dan tidak tobat ya kita bawa aja ke ranah hukum. Harus tobat dan jangan menjadi orang yang munafik. Mudah-mudahan keluargamu diberi kesehatan selalu. Cukup Ratu Kori yang terakhir ya, dan jadi korban. Iya, cukup saya aja yang terakhir dan saya berani speak up. Dan untuk pesan untuk istrinya Oknum Habib itu ada? Ada. Saya Ratu Kori, untuk istrinya RA, saya pribadi meminta maaf apabila saya ada kesalahan fatal. Untuk Mbak, Enggak salah. Enggak salah kamu. Kamu terlalu baik ini anak kamu ini. sudah gitu kok merasa masih bersalah dari mana? Tapi saya merasa bersalah kepada istrinya aja. Ya tapi kan istrinya nggak tahu kalau itu kelakuan oknum suaminya. Tapi saya biar nggak ada unek-unek, saya pengen Ya, minta nggak maaf. apa-apa, Ya. Terlalu baik kamu. Coba untuk para wanita Indonesia dan suami-suami di rumah, ungkapkan unek-unek kamu kalau kamu diperlakukan kayak gitu. Untuk para suami-suami, tolong jaga istrinya, Ya. berilah mereka kasih sayang, jangan sampai mereka mencari kenyamanan di luar atau mencari rohani-rohani itu nggak ada. Tuntunlah ke jalan yang benar Harus aja. selektif kalau perlu ketemu agamaan harus selektif ya. Harus selektif. Sholat aja disuruh sholat, udah. Nah, pesan untuk perempuan. Nah, untuk perempuan Indonesia ketika menghadapi oknum-oknum seperti itu, yang pakai modus agama sok moralis, Pesan-pesannya ya jangan tertipu daya. Terus intinya jangan mau diiming-imingi apapun oleh siapapun, itu jangan pernah mau. Intinya kalau misalkan kalian udah pernah jadi korban ya boleh langsung speak up aja, nggak apa-apa, karena itu adalah suatu kebenaran yang harus diungkap. Terima kasih.